Kedengaran suara saya? Tes, tes. Ya, oke. Selamat datang semua untuk peserta pelatihan hari ini. Selamat datang di Zoom meeting pelatihan digital marketing yang diadakan oleh Inkubator Kota Makassar. Ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita perkenalan dulu ya, Bapak Ibu. Saya sebutnya Sobat UKM aja ya. Sobat UKM Kota Makassar. Kita langsung saja perkenalan dulu mengenai tentang Inkubator UKM Kota Makassar. Ada Bapak Khairul Umam, Kakak Khairul Umam. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa? Oke. Bapak Ibu, mungkin boleh Bu, Bapak untuk dinyalakan kameranya juga supaya kita bisa lihat ya. Ini local heroes-nya Makassar ini, yang senantiasa mengembangkan UMKM-nya yang juga mengembangkan ekonomi kota ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin kenalkan diri dulu. Saya Khairul Umam, selaku manajer inkubator UMKM Kota Makassar. Di sini juga didampingi oleh konsultan kami, yaitu Bapak Dr. Udin Malik. Nanti juga akan memberikan sepatah kata terkait dengan apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh UMKM, inkubator UMKM Kota Makassar. Nah, kami selaku inkubator UMKM Kota Makassar sebenarnya bertujuan untuk membantu semua untuk kembangkan usaha. Jadi seperti diketahui, kalau misalkan UMKM itu pada saat merintis itu butuh kompas, Bapak Ibu ya. Butuh kompas sebenarnya kita mau kemana gitu dengan usahanya kita. Nah, kami hadir untuk bantu Bapak Ibu semua bagaimana caranya supaya Bapak Ibu itu bisa berkembang secara bertahap usahanya. Nah, hari ini kami coba untuk memulai ya ikhtiar tersebut dengan hal yang simple terlebih dahulu, yaitu kita coba bikin kelas kecil dulu. Kita mau tahu UMKM yang antusias apa saja, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa melihat wajah-wajah ganteng dan juga cantik Bapak Ibu sekalian gitu ya, selaku local heroes ya, atau pahlawan lokal UMKM yang ada di Kota Makassar. Sebentar kita akan mendengarkan paparan materi sedikit ya dari Om Akbar. Beliau selaku digital marketing juga di inkubator, digital marketing officer. Nanti boleh sekali ilmunya dicuri, tanyakan sebanyak apapun yang Bapak Ibu butuh. Namun ingat bahwa ini adalah langkah awal saja pertemuan kita. Kedepannya kita akan banyak sekali interaksi bersama untuk membantu usaha Bapak Ibu berkembang. Nah, singkat kata, kami sangat senang Bapak Ibu telah hadir hari ini. Kita akan sama-sama belajar. Banyak sekali sebenarnya topik-topik yang akan kita angkat. Nanti Bapak Ibu juga boleh follow Instagramnya kami di Inkubator UMKM Kota Makassar. Nanti di situ kita akan banyak sekali sharing info-info bermanfaat terkait dengan UMKM. Mungkin itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan kegiatan kita hari ini. Kedepannya kita akan banyak bertemu, kita akan banyak berinteraksi. Jadi ini adalah awal kita, ya, bukan akhirnya. Jadi nanti akan banyak sekali lah ya program-program yang akan kami ajak Bapak Ibu untuk bergabung. Mungkin itu saja dari saya, Ibu Uci. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kakak Khairul Umam. Di tengah-tengah kita juga hadir konsultan inkubator UKM Kota Makassar. Ada Kakak Dr. Udin Malik. Kami persilahkan Kak Dokter untuk menyampaikan sepatah dua kata. Sepertinya terkendala di jaringan. Maaf, Dokter Malik masih ada di kelas Zoom sini? Sepertinya terkendala jaringan. Ya. Oh iya. Iya. Kita masuk ke materi aja bagaimana?
Iya, bisa tahu sih. Nanti Oh ya, kalau misalkan ya, kalau misalkan datang kakak dokter, nanti kita bisa langsung ya, persilahkan beliau juga untuk. ya, oke. Mungkin nanti ditutup sesi penutupan ditutup sama kakak dokter aja ya. Ya, baik. Saya minta tolong Kak Hairul mungkin bisa dibuka secara resmi untuk. Oh, sudah ada, Dokter Udin. Oh, sudah ada ya. Baik, Kak Dokter Udin, mungkin bisa kasih sepatah dua kata. Kami persilahkan. Halo. Oke. Unmute, Ya. Kak. Oh, unmute. Halo. Ya, sudah kedengaran, Kak Dokter. Oke. Jelas, Selamat jelas. siang semuanya. Terdengar, Pak? Tuh jelas, Pak? Ya, kedengaran, Kak. Silakan dilanjut. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini. Kita berada dalam sebuah forum, di mana forum ini adalah bentuk realisasi dari program Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar untuk meningkatkan kemampuan serta daya saing dari UMKM. UMKM merupakan backbone atau tulang punggung dari perekonomian karena jumlahnya mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga peredaran atau perputaran ekonomi di masyarakat itu betul-betul dapat dirasakan sampai ke bawah. Nah, pada siang hari ini tentunya kita akan menjalani serangkaian proses terkait bagaimana nanti kita proses di inkubator center. Nah, seperti yang nanti akan ataupun yang sudah dijelaskan mengenai proses inkubator center. Jadi inkubator center itu kalau kita ibaratkan Bapak Ibu sekalian adalah rumah sakitnya UMKM. Nah, kalau saya biasanya jadi dokter di rumah sakit, beneran, nah ini saya jadi dokter di UMKM Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya juga punya latar belakang bisnis, saya orang tua saya bisnis, saya juga menjalankan beberapa bisnis, kemudian saya pernah mendampingi beberapa UMKM ketika saya bekerja di puskesmas, dan saya menjadi konsultan bisnis bagi beberapa usaha internasional. Nah, satu yang saya lihat Bapak Ibu sekalian bahwa UMKM kita di Kota Makassar ini masih perlu mendapatkan perawatan, baik itu rawat inap maupun rawat jalan. Nah, saya istilahkan rawat inap sama rawat jalan Bapak Ibu ini, bagaimana kriteria rawat inap, rawat jalan itu tergantung dari sudah sejauh mana kita mengelola UMKM-nya kita. Kalau UMKM tak sudah berjalan dengan baik, sudah ada produksi yang berkelanjutan, kemudian ada pemasaran yang berkelanjutan, promosinya juga sudah pakai beberapa fasilitas seperti online, ada online-nya, ada offline-nya juga, kemudian ada dapat pendanaan, berarti kita punya UMKM itu sudah sehat. Tapi kalau seumpamanya ada salah satu dari faktor-faktor tersebut belum kita miliki, nah disitulah peran dari inkubator center ini untuk menjadi rumah sakit di mana kita bisa berkonsultasi sama para ahli. Karena di inkubator ini ada banyak ahli, ada ahli marketing, ada ahli kemasan, ada ahli pemasaran, ada ahli produksi, dan lain sebagainya. Sehingga saya berharap kehadiran inkubator center ini dapat digunakan semaksimal mungkin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian bisa ikut program intensif nanti, juga bisa datang sesekali, 2 kali untuk lakukan konsultasi. Dan yang paling penting lagi Bapak Ibu sekalian, kita banyak mengajak orang lain untuk tahu tentang inkubator ini, karena tidak enak rasanya kalau seumpamanya informasi kebaikan tentang adanya inkubator center ini cuma diketahui oleh beberapa orang saja, karena kita berharap bisa menyentuh sebanyak-banyaknya UMKM dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Nah, satu juga yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian di Inkubator Center ini, kita tidak sekedar melatih, tapi kita akan mencarikan pasar. Cara kita mencari pasar tentunya tidak bisa juga bilang, oh iya, nanti dicarikan ya ini, saya diam-diam saja deh. Nah, kita tentunya akan melihat juga usahanya Bapak Ibu sekalian dalam menciptakan pasar, sembari kita memberikan stimulan-stimulan bagaimana supaya produk Bapak Ibu itu bisa dibeli, minimal di lingkup pemerintah. Setelah lingkup pemerintah barang Ibu dibeli, tentunya kita harapkan ada kemandirian sehingga Bapak Ibu juga bisa memperluas pasarnya lagi ke sektor swasta ataupun sektor-sektor lainnya, sehingga kita berharap kalau saat ini Bapak Ibu jadi pasien, kedepannya Bapak Ibu sekalian yang jadi dokternya lagi, begitu ceritanya. Jadi kalau sekarang kita belajar, nanti kalau kita sudah sukses, dan kita harus niatkan dan kita harus usahakan kita sukses, ke depannya Bapak Ibu lah yang akan menjadi mentor-mentor dari kawan-kawan kita yang baru mungkin memulai atau sudah mulai tapi masih jalan sempoyongan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya berharap kita komitmen untuk ikut segala jenis pelatihannya Bapak Ibu sekalian, karena tentunya tidak ada keberhasilan yang dapat diraih cuman satu malam, tidak ada kesuksesan dalam semalam, dan usaha bisnis itu pasti ada jatuh bangunnya Bapak Ibu sekalian. Inkubator ini juga tentunya menjadi sebuah komunitas untuk kita untuk berbagi pengalaman, berbagi keluh kesah, berbagi cerita, supaya kalau jatuh Ki sedikit kita cerita, tapi kalau senang Ki juga tentunya kita berbagi juga, karena kita akan menjadi sebuah keluarga, di mana keluarga UMKM yang akan membesarkan keluarga tak dan juga Kota Makassar, seperti itu. Saya rasa demikian, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjuang, selamat menimba ilmu sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan keluarga tak dan kesejahteraan Kota Makassar. Saya harapkan kita semua menikmati segala prosesnya, dan tentunya saya tunggu Ki semuanya, dan saya juga berharap nanti saya diundang jalan-jalan, nanti saya bawa Pak Wali atau Ibu Wali atau Aura untuk mencobakan kita punya hasil UMKM kita. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Dr. Udin untuk sambutannya, untuk perkenalannya. Baik Bapak Ibu sekalian, Sobat UKM Kota Makassar, sebelum kita mulai pelatihannya, mungkin saya minta semuanya untuk diaktifkan videonya, kameranya. Kita akan foto bersama dulu sebelum kita masuk ke materi. Iya, kameranya diaktifkan semuanya, Sobat UKM Kota Makassar. Iya, oke. Sudah semuanya? Tolong diaktifkan kameranya. Oke. Kita akan foto bersama ya, Bapak Ibu. Ya, Kak Dokter juga. Iya. Pak Dokter mungkin foto bisa. Bersama, foto bersama. Kita foto bersama dulu, Kak Dokter. Iya. Oke. Saya hitung ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1.
Oke. Kita ulang lagi ya, satu kali lagi. Satu kali lagi, jangan bosan-bosan untuk senyum Bapak Ibu. Saya hitung mundur ya, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Dokter. Terima kasih Kak Dokter. Mau join sampai akhir Kak Dokter? Oh enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Dokter. Ya ada. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk saja ya, Kak. Kita masuk saja ke acara berikutnya, yaitu sesi pelatihan. Di tengah-tengah kita sudah hadir pemateri. Pemateri kita Kak Akbar Ghazali. Sudah Halo, siap Kak Akbar Bapak Ghazali? Ibu Sobat UKM, siang. Iya, iya. Oke, Ya. kita mulai saja ya. Silahkan Kak Akbar Ghazali. Oh ya. Sebelumnya ini Kak sudah di-share screen ya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bapak Ibu mendengar jelas suara saya? Halo Bapak Ibu, apa suara saya jelas? Tolong angkat jempolnya kalau suara saya jelas. Oh ya, oke. Ya, baik. Perkenalkan, saya Akbar Ghazali. Saya backgroundnya sebenarnya di bidang jurnalistik, tapi singkat cerita saya akhirnya tertarik untuk berprofesi sebagai digital marketing. Sebelum saya masuk ke materi, saya mau tanya ke Kak Uci. Kak Uci, apa sudah boleh di share screen ya? Bisa? Sudah bisa Pak, sudah bisa. Oh, tunggu sebentar, saya cek. Sudah bisa ya? Oke, kita masuk dulu. Oke, Bapak Ibu Sobat UKM sehat ya. Walaupun cuaca lagi hujan, tapi ya harus semangat untuk membangun perekonomian. Ya, kali ini saya diberi kesempatan, kepercayaan untuk membawakan materi digital marketing. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan pada Pak Hairul Umam sebagai manajer inkubator, Dr. Udin sebagai konsultan, dan terima kasih kepada Ibu Uci yang telah memandu acara ini. Oke, kita langsung saja masuk ke slide pertama ya. Ini sedikit pengantar mengenai pandemi yang lalu. Nah, di sini kita bisa tahu jika pada saat pandemi lalu perekonomian Indonesia itu tidak terpukul, khususnya Makassar. Kalimat ini didukung oleh pernyataan Wali Kota Makassar, Pak Dani Pomanto. Nah, di sini belajar dari pandemi, ternyata yang menopang perekonomian Makassar itu ternyata UKM. Nah, dari situ kemudian dibentuklah inkubator. Dan kurang lebih tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hairul Umam dan juga Dr. Udin, bagaimana nanti tugas dan fungsinya inkubator Kota Makassar ini membuat UKM kita lebih baik dan naik kelas. Ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Materinya ini cara mudah menemukan ide dan pembuatan konten marketing. Iya. Ini tentang saya. Saya pertama kali itu sebagai penulis freelance ya di majalah Opium, kemudian jadi staf sosial media. Dari sini staf sosial media ini saya banyak belajar mengenai bagaimana cara kerja sosial media. Dan tidak lama setelahnya ya saya mulai menambah kapasitas untuk menjadi digital marketing. Oke, next. Ini sedikit ya, kenang-kenangan ya, Bapak Ibu.
Oke, kita. Ya, kembali lagi pada materi ini. Di sini saya baru juga belajar. Jadi mari kita terapkan dulu setengah isi, setengah kosong. Oke, biar kita sama-sama sharing session begitu terkait digital marketing. Nah, slide pertama. Apa alasan Anda membangun bisnis? Tentu saja kita memiliki alasan untuk membangun bisnis, entahkah itu niatnya untuk mensupport keuangan atau memang lagi hobi. Karena ada juga orang yang membangun bisnis itu awalnya dari hobi, ada juga yang membangun bisnis itu karena memang kebutuhan ekonomi. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, bagaimana bisnis bertahan? Karena adaptif terhadap perubahan. Nah, kita sebagai UKM ini sudah terpukul oleh fenomena COVID ya. Kita semua terimbas dari COVID. Terlebih lagi UKM-UKM. Saya juga memiliki usaha. Saya pada saat pandemi kemarin itu terasa sekali kita drop. Tapi kan bukan namanya UMKM kalau tidak bisa beradaptasi. Nah, di sini kita lihat berbagai perusahaan menolak untuk berubah. Nah, ini ada seperti contohnya di Stara. Di Stara mungkin Bapak Ibu pernah kalau ke mall ya, di MP khususnya. Saya kalau ke MP dulu itu ada di Stara. Saya suka dengar musik atau Odiva atau rental kaset. Nah, sekarang ini mereka ini sudah tiada, digantikan oleh produk digital semacam Piranti Lunak, kayak musik Spotify, aplikasi-aplikasi musik itu. Sekarang aplikasi musik itu orang berubah perilakunya. Sekarang mendengarkan musik itu tidak lagi melalui kaset atau VCD. Nontonnya juga itu sekarang juga berubah polanya. Artinya apa? Kalau kita tidak siap beradaptasi terhadap perubahan, kita akan tenggelam. Oke, ini dia. 52% itu perusahaan besar bangkrut akibat digitalisasi. Artinya apa? Itu tadi. Mereka gagal melakukan adaptasi lingkungan, adaptasi perubahan terhadap perubahan digital. Nah, ini ada dua hal penting ya untuk kita pahami bahwa dua hal yang berubah begitu cepat. Nah, itu pertama ada teknologi dan digitalisasi, dan dua keinginan pasar. Nah, oke. Nah, kalau di sini kita lihat ada lebih dari 50 penduduk Indonesia yang menggunakan internet. 143 juta dari 262 juta itu telah terkoneksi di internet. Ini berdasarkan data Kompas pada tanggal 22 Februari 2018 ya. Mungkin kalau di updating tahun lalu mungkin lebih besar. Nah, ini apa yang kita bisa lihat dari ini? Ya, betul, ini adalah peluang. Nah, kalau kita lihat di sini ada paparannya data dari VR Sosial ya. Rata-rata kita menghabiskan itu 8 jam 51 menit itu menggunakan internet. 79 itu menggunakan internet setiap hari. 74% menggunakan Google Search untuk mencari produk Anda. 40% membeli barang secara online. Apalagi ini ya, betul ini peluang. Nah, kalau kita lihat sekarang ini traffic Google itu mencapai 2,9 juta setiap harinya. Ini khususnya di Indonesia ya. Ini berdasarkan data VR Sosial di tahun 2018. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, ini pertanyaan khusus untuk Bapak, Ibu, dan Sobat UKM yang sudah punya usaha. Sekarang coba cari bisnis Anda di pencarian di Google. Apakah yang Anda temukan? Nah, itu nanti PR-nya. Nah, kenapa potensi besar dari digital itu sangat penting? Nah, inilah kemudian menjadi sebuah peluang bagi UKM untuk memanfaatkan bisnis dengan mengaitkan bisnisnya dengan teknologi digital. Nah, ini sebenarnya Google saat ini menyediakan fitur-fitur gratis untuk mengembangkan bisnis Anda, Bapak Ibu sekalian. Ada Google My Business, ada website, ada sosial media, Google Ads,
Kalau Google Ads ini sendiri ini berbayar ya. Nah, karena kan terkait materi kita itu content marketing dan background saya sebagai sosial media, kini saya fokus pada konten marketing untuk konten sosial media. Nah, rata-rata Bapak, Ibu, dan Sobat UKM di sini memanfaatkan media sosial apa? Kalau generasi Z sih banyak kan TikTok ya. Selain tempatnya orang ini, di sana juga tempat untuk berjualan, potensi jualannya juga bagus. Nah, ini rencanakan konten yang akan Anda post di berbagai sosial media maupun website. Iya. Nah, kita masuk kepada materinya ya Pak ya. Apa itu konten marketing? Nah, konten marketing ini merupakan sebuah strategi marketing dalam membuat dan menyebarkan konten yang berharga, relevan, dan juga konsisten untuk menarik perhatian target pasar. Nah, Bapak, Ibu sendiri dan Sobat UKM ini apa sudah jelas mengetahui siapa sih target pasarnya? Apa misalnya kita jualan kuliner ya, bisnis kuliner. Misal kita Warmindo ini lagi rame, warung Indomie. Nah, kalau mie itu kalangannya siapa saja, perlu kita ketahui di situ. Agar konten-konten yang bisa dihasilkan ke depannya itu bisa relevan. Nah, mulai dari bahasanya, kalau misal kita jualan skincare. Skincare itu misal kita jualan skincare. Di situ kita tahu harus target pasar siapa kita nih, siapa aja. Dari umurnya berapa, dari cara ngomongnya apa, nah kebiasaannya apa saja. Nah dari situ kita akan mengetahui konten-konten apa saja yang akan kita buat ke depannya. Oke, next ya. Nah ini, menurut Neil Patel, konten marketing bertujuan untuk membangun relasi yang kuat dengan para audiens dalam jangka waktu yang lama. Artinya, konten marketing ini adalah investasi jangka panjang Bapak Ibu untuk usaha Anda ya. Jadi misalnya konten ini adalah bagaimana cara menemukan calon pelanggan dan merawat hubungan kita dengan pelanggan lama. Begitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah proses customer journey atau perjalanan pembeli menemukan produk tak. Nah, ini ada tahap-tahapnya. Jadi setelah sebelum produk kita dibeli oleh pelanggan, nah ini prosesnya. Prosesnya itu mulai dari proses kesadaran, pertimbangan, tindakan, dan penggunaan. Nah, kita breakdown lagi nih kesadaran. Nah, di sini adalah proses pertama yang ditemukan oleh calon pembeli Anda. Nah, customer journey ini dimulai ketika calon pertama kali berinteraksi dengan merek. Nah, khususnya kita fokusnya di media sosial ya. Bagaimana sih calon customer kita menemukan konten kita begitu? Itu awalnya dari mereka ingin mencari solusi. Misal kita tadi jualan skincare misalnya ya. Calon pelanggan kita itu pasti interestnya di media sosial itu mengenai perawatan kulit. Nah, disinilah peran kita sebagai konten kreator untuk menciptakan konten yang memberi manfaat dan memberi jawaban kepada calon konsumen. Misal tadi dia interestnya kepada kulit ya, perawatan kulit. Nah, di tahap ini kita akan membuat konten mengenai bagaimana cara brand kita ditemukan. Dengan cara apa? Berikut. Nah, ini adalah contoh konten kesadaran atau awareness. Bisa kita menggunakan konten viral yang lagi viral ini atau tren. Kita menggunakan konten meme, giveaway, tips,
Nah, ini caranya untuk tahap awal di mana calon customer kita menemukan kita. Nah, di sini tadi misalnya inkubator, di sini kita pasang tips. Nah, di sini awal mula kita untuk menggait UKM itu dengan memberi follower-follower UKM kami itu dengan manfaat tentang seputar UKM. Nah, salah satu yang krusial itu kan kemarin foto produk. Nah, jadi makanya saya sebagai sosial medianya juga mencoba untuk membuat konten-konten awareness supaya akun Instagram inkubator ini bisa ditemukan oleh orang di media sosial. Tidak hanya itu, kita juga bisa mendatangkan traffic secara organik dengan giveaway. Jadi orang sekarang itu paling suka diskon, giveaway, apalagi cashback. Oke, next. Nah, ini tahap selanjutnya itu ada pertimbangan atau consideration. Di tahap ini calon memulai untuk mencari permasalahan mereka, menemukan satu produk dan membandingkannya dengan produk yang lain. Jadi misalnya saya tadi cari skincare saya temukan, saya baca manfaatnya, kemudian saya mencari skincare yang lainnya lagi, skincare B. Nah, di sini ada tahap pertimbangan di sini, yang mana tidak, belum lagi pertimbangan sesuai dengan kulitnya atau tidak, harum baunya atau tidak. Begitu. Next. Ini adalah contoh konten pertimbangannya atau consideration. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di sini ada 2 konten. Nah, di sini ada konten promo ya, dua konten promo. Sekarang Bapak Ibu lebih tertariknya kemana? Nah, ini ada 2 contoh konten consideration ya. Kalau sebagai pembeli awam, sudah pasti saya akan pilih yang kiri di Yotta ya. Paket 35.000 itu sudah dapat 3 minuman, sedangkan di sebelah ini hanya 2. Nah, dari sini tahap timbang menimbang calon pembeli kita ini akan ditentukan. Maka dari itu kita harus jeli dan pintar-pintar untuk mencari celah bagaimana agar konten marketing kita ini bisa mempengaruhi hasil penjualan. Oke, next ya. Selain tadi itu consideration mengenai harga, pembeli di sini, calon pembeli Anda itu pasti memperhatikan juga mengenai testimoni. Nah, testimoni di sini saya ambil ada 2. Tadi juga itu dari Janji Jiwa dan Yotta ya. Saya menempatkan diri saya sebagai calon pembeli nih. Pada saat saya baca komen-komennya ini, wah, sudah ada testimoni. Ini enak banget, pertama kali coba Yotta Urip, rekomendasi dari karyawan. Nah, sedangkan di Janji Jiwa malah ada kritik ya. Jadi sebagai pembeli saya pasti pertimbangannya lebih pada Yotta. Semoga kedepannya pelayanannya lebih baik lagi. Nah, ini action, tindakan. Nah, ini adalah level di mana produk kita setelah final dan akan dibeli. Ini cukup penting ketika calon pelanggan sudah yakin dan memutuskan untuk membeli produk dari merek kamu, baik secara offline atau online. Nah, sekarang ini ada contoh konten tindakan atau action. Sekarang saya bertanya lagi nih, ada Sobat UKM. Sekarang ini ada 2 nih, dengan promo yang sama, beli 2 gratis 1. Nah, ini ada Pizza Hut, ada Domino Pizza ya. Sama-sama beli 1 gratis 1. Sekarang Bapak Ibu cenderung mau pilih mana nih? Kiri atau kanan? Nah, ada kiri, Malasari. Kiri. Nah,
Sri Mulyani Nasrullah kiri. Kiri. Oke, siapa lagi nih kiri ya? Betul. Kenapa Bapak Ibu pilih yang kiri? Karena memang pertimbangannya adalah ada cashback-nya 20%. Nah, di sini kemudian kita ditantang, di-challenge untuk bagaimana membuat memenangkan atau mencuri perhatian pasar. Nah, cara mencuri pasar itu dengan pertama sebelum membuat konten itu kita harus mengamati dulu nih saingan kita seperti apa. Kita mengamati. Nah, terus setelah diamati itu, terus apa sih kelemahan dari sini? Nah, pada saat nanti akan membuat promo dengan hampir yang sama, cari nilai lebih atau plusnya, atau kita sebut modifikasi. Nah, Pizza Hut ini menggunakan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, dengan tambahan cashback 20% itu, Bapak Ibu ini lebih tertarik kepada pizza. Apa penjelasan saya betul? Oh iya betul Kak. Ya, jelas ya suara. Nah, ini konten selanjutnya adalah setelah Anda mendapatkan pembeli, kita sebagai konten kreator atau sosial media manager itu harus membuat tahap selanjutnya, membuat calon customer memahami cara penggunaan, menjangkau customer potensial, hingga pembelian produk. Nah, ini sekarang ada contoh konten acquisition, di mana saya mengambil lagi-lagi Okta. Saya tidak ini ya, bukan saya cuman bangga sih lokal heroes ini kita produk lokal bisa cabangnya sampai ramai begitu. Semoga kita juga bisa terinspirasi ya untuk berkembang. Nah, ini contoh konten akuisisi di mana Yota meluncurkan aplikasinya untuk memudahkan pelanggan lamanya atau calon pelanggannya untuk menggunakan fitur-fitur yang lebih support untuk aplikasi jual belinya mereka. Nah, sedangkan ini di sebelahnya ada menunjukkan lokasi tempat soft opening akan dibuka. Nah, ini salah satu contoh konten akuisisi. Nah, sekarang kita lanjutkan atau gimana ya? Mau sesi tanya jawab dulu atau ini pembuatan konten langsung? Apa langsung saja pembuatan konten? Bagaimana Kak Akbar? Bisa diulang? Oh iya, gini Kak, kan ini sudah masuk pembuatan konten marketingnya. Bagaimana ini Kak? Kita maunya sesi tanya jawab dulu atau pembuatan konten marketing? Oh iya, baik, sebelum masuk ke sesi berikutnya Kak Akbar, mungkin saya sapa dulu. Di tengah-tengah kita lagi ada Ibu Andi Tendri. Oh iya. Iya. Ibu Andi Tendri, selamat datang Bu. Selamat datang Bu Tendri. Halo. Iya. Ibu Tendri, ya. Ya Bu, makasih. selamat datang Bu. Bu, di tengah-tengah kita ini sudah ada calon-calon UKM yang akan kita inkubasi seperti itu Bu. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan dulu Bu, say hello ke calon-calon UKM kita ini. Tunggu. Saya lagi on the way, ini lagi mobile. Oh, lagi di jalan Bu. Oh ya, oke. Kita lanjut saja ke sesi berikutnya Bu. Ya oke, nanti saya kalau setelah sampai nanti saya ini langsung masuk aja ya Dek ya. Oh ya, terima kasih. Saya nyimak dulu, oke. Ya, oke Bu. Jadi Sobat UKM Makassar, Ibu Andi Tendri ini adalah Kabid UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Beliau saat ini sedang ada di jalan, jadi mungkin kita lanjut aja ke sesi berikutnya. Kak Akbar. Ya.
Ya, Kak Akbar mungkin bisa dilanjut aja dulu, atau baiknya kita buka sesi tanya jawab Boleh. dulu. Iya, Ya. lebih pada sharing session. Oke, Bapak Ibu, Sobat UKM Makassar, untuk masuk ke sesi berikutnya kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Saya buka ada 2 penanya dulu. Dua petanya dulu yang untuk sesi pertama. Untuk yang ingin bertanya, mohon mengacungkan tangan seperti ini. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau dipertanyakan? Saya buka 2 orang ya, Bu, Bapak. Mungkin ada yang kurang paham atau ada dari keseharian Bapak Ibu sekalian yang mungkin berkaitan dengan materi pada sesi pertama yang disampaikan oleh Kak Akbar. Boleh disampaikan di sini, Bu. Yang mau bertanya silahkan mengangkat tangan seperti ini. Atau kita ini dulu Kak ya. Tidak ada sepertinya ya. Kayaknya semuanya sudah. Mungkin lagi dipikir-pikir, kita mungkin bisa Oh, ke gitu. sesi pembuatan konten dulu sih, sambil para peserta berpikir apa sih mau Oh, iya. ditanyakan. Oh ini udah Oh ya, masuk. boleh. Ini ada satu penanya. Atas nama Ibu Sri Mulyani. Iya. Oh iya. Sri Mulyani Nasrullah. Silakan Ibu Sri Mulyani, Ibu sebutkan namanya sama usahanya apa. Oke, bawa lewat chat aja ya. Iya, Kak Akbar mungkin bisa dijawabnya lewat chat aja. Lewat chat aja, langsung aja baca di chatnya. Iya, terima kasih Kak Sri Mulyani. Apa sih bedanya konten pertimbangan dengan konten tindakan? Iya, memang sih karena terlihat mirip modelnya. Eh, Pertimbangan ini adalah konten di mana calon kita sudah menemukan 2 produk dan customer kita sudah menimbang nih eh, yang mana lebih bagus, mulai dari apakah itu dia mempertimbangkan mengenai rasanya, dia mempertimbangkan kemasannya, dan terus dia terakhir itu biasanya mempertimbangkan, kalau kuliner ini ya, dia mempertimbangkan testimoni seseorang. Nah, di sini itu bedanya dengan bedanya tadi itu dengan tindakan adalah proses final dari pertimbangan tadi, sudah ada tindakan nyata bahwa oh ini produknya ini saya mau beli ini, sudah yakin kalau menjatuhkan pilihannya terhadap sebuah produk begitu. Mungkin gitu Kak Sri Mulyani. Oke, Pak Sri Mulyani bagaimana jawabannya? Cukup? Saya rasa cukup ya. Oke, Kak Akbar, mungkin bisa langsung masuk ke sesi berikutnya. Oh iya, cukup dulu Kak. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Sri Mulyani. Iya, terima kasih Kak. Kak Akbar, kita langsung masuk ke sesi berikutnya saja ya. Nanti di sesi ini kita buka lagi sekitar 2 sampai 3 orang penanya. Oke, nah sekarang ini Silahkan. Oke. Next ini kita pembuatan konten ya. Oh iya, kita buat konten ini. Apa?
Oke, sekarang kita akan bikin konten marketing ya. Saya di sini saya pakai aplikasi Canva ya, karena Canva is friendly user, juga mudah diakses untuk HP di HP. Ya. Sekarang kita contoh untuk mencari apa? Kita cari notepad dulu ya. Sini kita mencari ide. Pertama kita cari ide dulu. Misal nih, sekarang kita apa? Sorry dulu. Nah, sekarang misal kita nih jualan bakso. Nah, bakso. Kita misalnya jualan bakso nih. Jualan bakso. Kita misalnya jualan bakso. Nah, pertama itu konten awareness-nya itu apa sih? Apa sih konten awareness-nya nih? Bagaimana agar calon pelanggan kita itu melihat konten kita? Apa yang kaitannya dengan bakso? Kalau makan bakso kan kegiatan ya. Jadi konten awareness-nya itu mengenai untuk bakso itu mengenai lapar. Nah, lapar ya. Lapar. Nah, kebetulan nih. Lapar, hujan. Kebetulan di luar hujan. Nah, sekarang kita breakdown nih konten awareness-nya. Nah, dari ini nanti kita bisa membuat ide mengenai konten awareness-nya kita. Nih, lapar, hujan. Nah, bisa kita tambahkan nih. Cocok kalau lagi makan bakso. Apa misalnya? Nah, sekarang kita gini. Cari sekarang kontennya. Share screen-nya. Oke. Nah. Sorry tadi, maaf. Ini tadi misal saya lagi jualan bakso nih. Pertama itu kan tahap pertama untuk konten kita ditemukan itu atau pembeli konten awareness ya. Nah, pertama konten awareness itu makan itu ini sebentar. Nah, ini adalah contoh konten awareness-nya. Lapar, hujan, cocok kalau lagi makan bakso. Nah, ini ide awalnya untuk konten awareness. Nah, cara bikinnya gimana? Nah, gini. Sekarang kita cari ke ini dulu. Nah, pertama itu kita cari gambar Google dulu. Misal nih bakso. Bakso. Ya. Ini misalnya bakso. Nah, kita mau bikin konten awareness nih. Misal produk saya bakso ya. Misal kita save dulu. Dulu. Nah, habis itu kan tadi ide kontennya itu
makan bakso, lapar, terus hujan ya. Habis itu kita cari hujan. Hujan. Nih, cari hujan. Ini hujan kayaknya bagus ya. Oke, kita cari hujan. Sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke Canva. Ya. Bikin desain baru ya. Klik desain. Start. Nah, ini tadi kita rencananya mau bikin konten awareness ya. Nah, ini tadi kita upload. Oke. Ya, habis itu bakso tadi nggak bisa di save ya. Bakso. Nah, ini misalnya. Nah, oke. Kita ambil bakso, oh, terus ini ya. Tidak bisa di save. Misal ini. Saya juga sekarang cari gambar ya. Misal. Oke. Nah, terus kita sekarang ini. Sekarang kita masuk di sini. Terus kita cari foto tadi, foto hujan itu. Terus kita cari ini. Kita buat sebagai background utama. Kanan dikit. Iya. Di situ ini. Kita edit ya. Kita bikin blur sedikit. Blur kasih. Ini awareness-nya, terus kita upload foto bakso ya. Kalau sekarang begini, menarik tidak? Tidak kan? Kalau kita upload saja, nah kalau gitu ada ininya. Pertama kita itu cari remove background. Nah, ini fungsinya untuk menghilangkan background dari setiap foto. Cari itu. Nah, ini dia. Oke, sudah hilang. Nah, ini. Sudah kita download.
Habis itu masuk ke sini kan. Nah, ini sekarang. Ini dulu ya. Nah, sekarang tadi kita kasih teks. Kita kasih teks ya. Apa hujan cocoknya kalau lagi cocok makan bakso. Kita kasih sedikit pemanis ya, biar tidak begitu datar. Ini kita kasih efek sedikit apa ya? Efek shadow biar lebih realistis. Nah, ini udah lebih realistis, ada shadow-nya ya. Brightness kita kurangi. Nah, sekarang kita kasih efek. Terus kita cari elemen kitchen ya, biar ada nuansa dapurnya gitu. Kitchen patterns. Oke. Ini kalau pakai Canva Pro bisa dipakai nih. Tapi kalau yang masih gratisan Bu, nggak bisa ya. Kitchen icon kali ya. Ini. Terus biar ada pattern cantiknya. Terus opacity-nya direndahin aja. Ctrl D. Onion. Ini pentingnya untuk kalau ini sih pentingnya biar elemen penguatnya onion. Bumbunya misalnya.
Back. Oke, habis itu misalnya logo bakso. Nah, di sini begini hasilnya. Contoh konten untuk awareness ya. Di sini contoh konten awareness ini tidak ada harga di dalam sini. Dia cuma apa? Dia cuma menginformasikan bahwa ini loh, kita punya produk bakso, cocoknya dimakan kalau lagi hujan-hujan misalnya. Begitu. Dan dalam konten awareness ini tidak ada harga yang dicantumkan. Begitu. Apa jelas ya konten awareness-nya? Oke, next kali ini kita bikin konten consideration ya. Misalnya kita buat konten consideration atau konten pertimbangan. Nah, konten pertimbangan itu kita misalnya ambil nih orang yang sudah makan bakso sama kita, testimoni. Fungsinya testimoni adalah sangat penting ya untuk misal kita oh iya Kak Uci, apa waktunya cukup? Masih cukup ya? Ini misalnya, nah ini konten testimoni misalnya nih. Iya, Kak Akbar. Apa waktunya masih cukup Kak? Berapa slide lagi ini kira-kira? 15 menit Masih cukup? ada 2 sih untuk pembuatannya. 15 menit cukup? Boleh, boleh. Nah, Oh, ini oke. saya percepat ya. Ini misalnya konten consideration. Kita buat di sini konten consideration itu misalnya testimoni. Nih, kita bilang apa sih kata mereka? Misalnya apa kata mereka? Di sini pentingnya itu konten testimoni. Konten testimoni fungsinya memang untuk membuat calon pelanggan Anda itu mempertimbangkan untuk membeli produk tak. Jadi kalau misalnya kalau membuat konten testimoni itu buat untuk mendapatkan trust-nya dari ini calon pelanggan. Terus kita cari sini elemen smartphone ya. Nah, terus di sini misal nah itu nanti kalau misal di sini enak mentongi tahu
Nah, di sini kita itu misal di sini nanti kita taruh apa testimoni di sini. Misalnya chat WA, kita tanya customernya lagi nih, bagaimana sih baksonya kita, enak tidak? Apakah recommended? Nah, gitu. Nah, jadi untuk konten consideration-nya itu tuh seperti ini. Dia idenya itu untuk memberikan testimoni. Jadi ada bahan pertimbangan lagi untuk calon pembeli kita. Saya kira jelas ya mengenai content consideration. Nah, ini kita next ya di konten apa? Actionnya ini, tindakan. Nah, misalnya nah, kita misalnya promo apa ya? Promo bulan cinta kali ya, Februari. Kita bikin itu idenya promo ini. Kita bikin promo, bikin beli satu gratis satu ya, misalnya. Tapi sebelumnya kalau membuat promo ini, coba cek dulu saingannya, Bu. Misal kalau kita jualan bakso, kita cek saingannya apa nih. Misalnya saya jualan bakso, saya pasti cari saingannya saya dulu. Kalau mereka bikin promo, nah saya liatin dulu, terus coba deh istilah ATM itu, amati tiru modifikasi. Nah, ini kan beli satu gratis satu ini kan tidak cukup nih. Ini fontnya enggak ini ya. Ini sebagai contoh aja. Misalnya ini hanya 35.000. Terus, nah ini nih. Kita bikin ininya, Bu. Apa? Elemen pentingnya. Misal gratis. Gratis. Gratis ST. Sedangkan di sebelah kita cuma gratis ST misalnya. Nih. Hanya 35.000 terus gratis ST. Belum lagi kalau misalnya memang dikasih cashback. Nah, misal kita pakai ini. Nah, itu kali ya.
Nah, ini contoh konten yang action ya, Bapak Ibu, Sobat UKM. Idenya adalah bagaimana pintar-pintar kita untuk menyematkan sesuatu nilai tambah, walaupun sedikit, tapi ada perbandingan dengan saingan kita. Oke, saya pikir cukup untuk konten actionnya ya. Next mungkin di sini untuk konten akuisisi. Yes. Promo soft opening misalnya nih. Sembilan 1,4 masuk kembali. Oke, thank you. Terus bentar lagi 900. Oh, ini kaminya yang 900 1,8. Maaf ya Bapak Ibu ya. Saya ulangi ya. 60 ini selesai. Itu Nah, ini misalnya di sini ada gambar maps ya. terus ada dimasukkan lagi 1,4 miliar. Nah, misal contoh di sini. Nah, di sini mungkin kalau misal untuk akuisisi di sini misalnya kita bikin promo soft opening ya. Misal bakso ini misal tebus murah. Nih, tebus murah. Nah, di sini kalau akuisisi ini misalnya ada soft opening ya. Misal kita punya gerai baru atau nah ini tebus murah 1 mangkok mungkin ya kita save ya. Hanya 5.000 misal. Kita kasih tambahan sedikit ya, elemen ini biar makin menarik ya. Ini konten kita taruh ke belakang biar ini. Terus kita blur dikit biar fokusnya orang ini bisa.
Nah, kurang lebih seperti itu sih. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Nah, ini pertama ini di sini konten pertama ini ada konten awareness ya. Di mana konten awareness ini tidak ada kita cantumkan harga, cuma mengenai informasi aja. Bisa saja kita pasang konten lain, misalnya tips makan bakso yang seru biar lebih seru. Jadi di dalam sini tidak ada harga. Kalau kita bilangnya itu biasa soft selling, tidak ada harga. Terus untuk next ini untuk consideration kita bagusnya sih, apalagi kalau untuk awal jualan ya, bagusnya itu testimoni sih Kak. Bapak Ibu, kita pasang testimoni, siapa saja diminta yang sudah, kalau punya pelanggan lama, coba deh kabari lagi. Bisa, siapa tahu masih bisa diminta untuk testimoni. Kemudian dipasang nanti di sini. Terus consideration, habis itu consideration-nya itu kita moving ke pembelian. Nah, pembelian ini tadi sebelumnya itu saran saya, sebelum membuat promo itu cek dulu saingannya. Bapak Ibu cek dulu saingannya nih. Misal jualan minuman, cek dulu siapa nih saingannya. Cek dulu di sebelah. Terus kalau udah cek, nah boleh tuh diamati dulu, tiru, terus sedikit modifikasi. Kalau ada sih bisa unggulannya modifikasi ini biar ada elemen penting untuk menguatkan calon pembeli kita untuk membeli gitu. Yang terakhir ini mungkin acquisition. Nah, ini dia acquisition mengenai tutorial bisa bagaimana cara penggunaan produk kita atau sekedar informasi mengenai cabang baru untuk pelanggan lama kita. Dan di dalam sini ini ada soft selling juga sih sebenarnya, karena kita buat promonya ini untuk calon customer baru. Oke, mungkin seperti itu Kak Uci yang bisa saya sampaikan. Baik, Kak Akbar. Kedengaran suara saya? Iya, kedengaran. Iya. Cukup materinya atau masih ada lagi yang mau ditambah? Saya pikir cukup sih. Karena kita singgung sedikit dulu mengenai customer journey dan relevansinya dengan pembuatan konten, Kak. Oke, baik. Oke, Kak Akbar. Sesi berikutnya saya buka sesi tanya jawab. Saya buka ada untuk 2 orang penanya dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan praktek membuat konten yang telah dipaparkan oleh Kak Akbar Ghazali. Bapak Ibu yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan ya, nanti kami buka unmute-nya. Atau bisa di notice di chat kalau ingin bertanya. Bagaimana? Ada yang kurang paham? Apakah sudah paham dengan yang dijelaskan tadi oleh Kak Akbar? Step-stepnya atau apa gitu? Asal jangan disuruh ulang ya dari awal ya Kak Akbar ya. Saya khawatir pesertanya pada kemana? Masih di depan layarnya semua ya? Coba bisa diaktifkan kameranya? Halo Bu. Yang masih bergabung, bisa diaktifkan kameranya? Halo, Uci. Oh iya, iya Ibu Andi Tantri. Ya, mungkin sebelum dari ibu-ibu UKM ini bertanya, mungkin, aduh saya masih mobile ini, Uci. Iya Bu, hati-hati Bu. Iya, mobile kita rencana mau ke Cantik luar Ji, bukan Di. kota. Itu banyak ini binaan-binaan UKM Kota Makassar ya, ada Ibu Jengrana, Ibu Sukma, ada juga ini
Iya, mungkin sedikit ya, saya masuk dulu sedikit. Ya, boleh, silakan. Sapa-sapa ibu-ibu UKM yang sudah bergabung di Zoom Inkubator Center. Mungkin sedikit pengantar dari saya. Mungkin saya lihat sini ada beberapa ibu-ibu yang kayaknya baru ya. Juga, jadi ini Inkubator Center ini adalah salah satu program prioritas Bapak Wali Kota yang ada di Dinas Koperasi. Jadi nantinya ini merupakan tempat untuk pelaku-pelaku UKM, kita bisa maksudnya mungkin konsultasi, terus apa yang jadi kebutuhannya UKM, insya Allah kita bisa penuhi, dan maksudnya ada banyak pelatihan-pelatihan lah untuk peningkatan kualitas dari UMKM. Tujuannya ini bahwa kita mau UKM yang ada di Kota Makassar, khususnya di Kota Makassar ini bisa naik kelas semuanya, bisa berdaya saing dan lebih bagus lagi lah. Dan saya lihat juga ada banyak ini, saya lihat ini pelaku UKM yang baru ya, mungkin belum menjadi binaan Dinas Koperasi. Jadi kami sekaligus mengarahkan bahwa kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung sini yang mungkin belum menjadi binaan dari Dinas Koperasi tapi merupakan UMKM dari Kota Makassar, bisa ke Dinas Koperasi atau ke Inkubator Center untuk daftar sebagai pelaku UKM Kota Makassar. Jadi kita juga ada semacam aplikasi pendataan Sidatumi Ciko, di situ semuanya pelaku UKM yang kita data untuk Kota Makassar. Supaya maksudnya Bapak Ibu juga yang mungkin kita belum data, kita belum tahu, ternyata masih banyak pelaku-pelaku UKM yang belum sempat kami data, bisalah terdeteksi semuanya. Gitu ya. Makasih Adik Akbar atas ilmunya, keren. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, harus tetap semangat ya demi UMKM ini. Iya, betul Bu. Iya. Oke, mungkin itu sedikit dari saya, soalnya saya lagi mobile ini, mau keluar daerah dulu adik-adik semuanya. Saya titip ini semua UKM ke adik-adik inkubator. Pokoknya kalian harus, bagaimana caranya kalian harus membuat UKM ini menjadi lebih bagus ya. Oke, semangat semuanya. Insya Allah nanti kalau... Selamat. Iya, oke. Makasih ya. Dadah. Dadah. Hati Bu. Baik, itu tadi sedikit pengarahan dari Ibu Andi Tenri. Mungkin beberapa sobat UKM sudah kenal dengan beliau ya. Beliau adalah Kepala Bidang UKM khusus di Kota Makassar. Kemudian untuk sesi tanya jawab, masih ada yang mau bertanya lagi? Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa dinotis di chatnya atau bisa mengacungkan tangan. Oke, saya baca pertanyaan dari Dewi Arini. Ibu Dewi Arini bertanya bagaimana cara membuat konten marketing tapi belum fasih mengedit foto. Bagaimana kira-kira itu Kak Akbar? Kak Akbar? Ya. Dengar. Sudah siapkan jawabannya dari Kakak Arini, Dewi Arini? Ya, silahkan. Ya, kalau saya sih jawabannya untuk Kak Dewi, salah satunya hire desain grafis atau pakai si Canva. Canva sih mudah sekali. Di Canva itu ada template untuk kuliner. Jadi kalau misalnya kita minim pengetahuan tentang desain itu, di Canva sudah ada template. Nah, tadi itu yang saya buat saya buat manual. Tapi kalau di Canva ini fiturnya sudah menyediakan template-template untuk kuliner. Mungkin seperti itu, Kak. Jadi tinggal gampang ya, tinggal ganti judul,
terus kasih upload foto, terus drop ke template, kasih sedikit pemanis, warnanya itu sesuai, usahakan dengan identitas brandnya. Jadi biar connect ya, jangan sampai brandnya itu misal merek warnanya merah putih misalnya, dan sedangkan dalam kontennya itu kuning atau hijau, kebanyakan kuning sama hijau. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi mengenai kontennya itu, Kak. Saya mungkin lebih seperti itu. Oke. Iya, yang saya tangkap Oh, ini tadi ada lagi, Kak, sih. kata-kata. Iya, Nah, ini. ada kata-kata pemanis tadi ya, asal bukan gula pemanisnya Pak Akbar ya. Oke. Saya kira bagaimana dengan Kak Dewi? Cukup ya, Kak Dewi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Tenri Pakua Bongawalia. Kak Tenri tanya, selain Canva, aplikasi apa lagi yang mudah digunakan untuk orang awam, Kak Akbar? Gimana itu, Kak Akbar? Kalau selain Canva sih, apa ya? Banyak sih sebenarnya Ya, yang aplikasi memudahkan. mudah. Tapi yang paling mudah saya sarankan tuh Canva, Kak. Karena pertama, kalau selain Canva itu, Canva kalau dari segi resource yang gratis ya, elemen-elemen desain yang gratis itu lebih banyak di Canva. Banyak memang yang lebih mudah, tapi elemen pendukung desainnya itu sangat kurang sih menurutku. Saya sarannya di Canva saja, Kak. Karena mudah ya, kita masuk Canva, terus upload foto produk, cari template makanan, drop masuk, ganti judul, sesuaikan warna. Nah, sudah, save. Gitu aja, Kak. Oh iya. Saya sih kalau recommended banget sih buat Canva. Oh gitu. Jadi Kak Tenri Pakua, Canva itu menurut siap. Kak Akbar yang paling recommended menurut Kak Akbar. Masih ada lagi yang mau bertanya, satu orang lagi sebelum kita tutup ya mungkin. Saya rasa cukup ya. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Oke. Cukup, saya rasa tidak ada lagi nih. Chat juga tidak ada. Kak Akbar mungkin bisa dikasih closing apa yang harus kita follow apa gitu dari inkubator? Oh ya, betul. Saya sharing screen dulu ya, Kak. Ya. Sobat UKM, sebelum kita tutup, nah ini ada teman-teman kalian ini sudah pernah follow IG dari inkubator? Ada yang belum follow IG inkubator? Kalau Facebook, Kak Akbar, sudah ada ya? Iya, sudah. Nah, ini sosial media kami, Inkubator Diskop Makassar, kita sudah ada di IG, available di Facebook, YouTube, TikTok juga kita punya. Iya, TikTok kita juga ada ya. Iya. Bagusnya sih follow ya, Kak, Bapak Ibu Sobat UKM, karena di sana kita updating terus mengenai info pelatihan, tips seputar UKM, bagaimana melalui media sosial ini kita bisa juga membantu selain melakukan pelatihan-pelatihan. Nah, setelah pra-inkubasi ini, mungkin Bapak, Ibu, dan Sobat UKM ini tertarik untuk masuk ke kelas inkubasi itu bisa diakses melalui link ini. Jadi di sini kelasnya nanti itu lebih intens. Nanti kelasnya diadakan secara offline. Kita ketemu nanti secara offline tatap muka, nanti bukan hanya digital marketing ya, di sana ada legalitas, bagaimana cara mendapatkan NIB, PIRT sampai halal. Nanti juga kita bisa konsultasi mengenai desain kemasan, dan pada akhirnya nanti kalau memang kita merasa cukup ini, nanti UMKM yang berpotensial bisa masuk di dalam kelas akselerasi, di mana kelas akselerasi ini nanti kita akan dibantu oleh inkubator kota melalui dinas koperasi, akan dicarikan jalan bagaimana untuk berkembang, misal pendanaan, akses untuk jualan
memperlebar sayapnya lah istilahnya. Kita scale up begitu. Ya. Ya, oke. Ya seperti itu, kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Kak Akbar. Jadi proses inkubasi ini ada 3 fase, ada 3 tahap. Tahap pertama ini adalah tahap pra-inkubasi, ini yang sedang kita laksanakan sekarang. Metodenya masih metode online. Jadi kami ada 3 metode untuk pra-inkubasi. Ada metode online class seperti ini, Zoom meeting, kemudian ada offline class. Nanti kalau ini kita bisa bertemu tatap muka, tapi masih dengan pra-inkubasi. Kemudian juga ada visit lorong. Jadi lorong-lorong wisata yang mayoritas ada UKM di dalamnya akan kami kunjungi, seperti itu, akan kami data. Kemudian setelah masuk di fase pra-inkubasi, nanti Bapak Ibu akan diseleksi yang mana memenuhi syarat untuk masuk ke inkubasi, seperti itu. Selanjutnya nanti ada beberapa checklist yang harus dipenuhi untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap akselerasi. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Bapak Ibu. Di chat ada pemberitahuan terkait pengisian CSI, Customer Satisfaction Indicator. Mohon Bapak Ibu sebelum meninggalkan forum ini atau setelah meninggalkan forum ini, mohon mengklik link yang telah di-share di meeting chat. Seperti itu. Sebelum saya tutup, saya mungkin ada yang mau ditambahkan oleh Pak Hairul Umam. Silahkan. Sedikit mungkin kita tahu. Ini, jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan awalnya gitu ya. Ini awalnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ini kita ada di sini. Kita ada di sini, Bapak Ibu. Kita ada di sini sekarang. Nah ini masih panjang ini ke belakang. Masih panjang ke belakang. Nah yang mau coba saya sampaikan di sini. Bapak Ibu, hari ini adalah langkah awal. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa setelah mengikuti kelas ini, ya sudah selesai di situ. Ya, tidak seperti itu, karena habis ini nanti akan kita ajak Bapak Ibu yang memang mau dan memenuhi kualifikasi untuk masuk tahapan inkubasi. Nah di tahapan inkubasi ini jelas sekali Bapak Ibu, apa dia punya tahapan. Pertama itu ada inkubasi Bapak Ibu sebagai ownernya. Dan nanti ada inkubasi bisnisnya Bapak Ibu. Mulai dari sertifikasi, legalitas, desain kemasan, kualitas produk, itu semuanya nanti akan dibantu. Ya, itu semuanya nanti akan dibantu. Jadi kita memang nanti akan melakukan seleksi sebenarnya. Jadi Bapak Ibu boleh mengajukan, nanti kita akan coba lihat, oh ini oke nih, oh ini bisa nih. Karena kalau yang masih mulai sekali, nanti itu mungkin harus rajin dulu datang ke inkubator Bapak Ibu, ya dibantu dulu beberapa kali sebelum bisa masuk ke tahap inkubasi. Karena nanti di tahap inkubasi ini dia akan lebih intens lagi arahannya, lebih intens lagi konsultasinya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa kembangkan lebih kencang lagi dia punya UMKM ya, lebih kencang lagi dia punya usaha. Nah setelah itu nanti ada akselerasi. Akselerasi ini dia kita anggap bahwa UMKM yang Bapak Ibu kelola itu sudah ada sistemnya, sudah beroperasi secara mandiri. Meskipun Bapak Ibu pergi liburan, Bapak Ibu pergi tidur, nah, usahanya tetap jalan. Ya, mungkin seperti itu gambarannya. Ya, Bapak Ibu pergi berenang, Bapak Ibu pergi menyelam, nah, usahanya tetap jalan, tetap menghasilkan uang. Nah itu sudah bisa masuk tahap akselerasi. Nah, di situ di tahap akselerasi fokusnya adalah pendanaan. Bagaimana caranya masuk di MBIS dengan e-katalog. Bagaimana caranya bisa kita ketemukan dengan retail. Nah, itu dia seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada tahapannya. Nah, hari ini Bapak Ibu ada di pra-inkubasi, kemudian tahap inkubasi dan akselerasi. Itu saja yang mau saya sampaikan. Jadi jangan sampai setelah mengikuti kelas ini kendor mungkin. Nah, jangan sampai ya. Justru harus mengencangkan ikat pinggang ini. Ya. Karena banyak nanti nih kue-kue sama makanan-makanan ini kayaknya mau dimakan dari hasil UMKM ini. Ya, bukan hanya kue-kue dan makanan ya, Kak Heru. Ya, mungkin ada kaos, mungkin ada apa itu, gantungan-gantungan apa gitu. Betul. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kayak
Jangan sampai kita berpikir bahwa hari ini setelah ini tidak mau lagi ikut, nah nanti akan ada banyak sekali kegiatan. Jangan memilih dari grupnya, tinggal di grup itu sharing apa yang kita mau sharing. Ada info kita dapat tentang UMKM, nah sharing di situ, diskusi. Jadi, Bapak Ibu, oke? Mungkin itu dari saya, Kak Oci, saya kembalikan ke kita. Oke, ya terima kasih Kak Erul. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup ya hari ini pertemuan kita. Cukup panjang juga, hampir 1,5 jam mungkin ya. Kita ketemu tatap muka secara online. Bapak Ibu mungkin ada yang mau sholat atau apa, kita akhiri dulu untuk fase hari ini, untuk sesi hari ini. Mohon Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi link evaluasinya ya. Linknya ada di meeting chatnya. Baik, saya akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.